Halo Sobat Trader, selamat datang di channel ini. Oh ya, channel ini isinya seputar kegiatan trading forex market dan informasi yang mendukung kegiatan tersebut. Informasi ini saya sebut dengan edisi knowledge sharing. Dan ini adalah episode keempat, tentang sejarah perdagangan internasional adalah sejarah perdagangan mata uang. Sebelumnya di episode ketiga telah kita bahas pada bagian pertama, mengenai sistem logam mulia, dan juga bagian kedua tentang standar perak. Oke, sekarang mari kita simak bagian selanjutnya. Number 3. Perdagangan dengan uang kertas. Sama halnya dengan uang logam mulia seperti perak, perunggu dan emas yang memiliki fungsi sebagai alat tukar barang dan jasa. Uang kertas juga dapat menjadi alat sah pembayaran dikarenakan mewakili nilai tertentu yang ditulis atau dicetak. Berikut alur proses pembuatan uang kertas. Penting kita ketahui bahwasanya bahan kertas mudah didapatkan dan diperbarui. Dan juga peranan bank pada pencetakan uang kertas seperti halnya Royal Mint pada uang koin. Perbedaan nilai uang kertas versus logam mulia atau koin. Untuk uang koin nilainya melekat pada berat koin tersebut. Berbeda dengan kertas di mana nilainya ditentukan dengan harta yang menjaminnya. Selanjutnya, sejarah uang kertas di dunia, berawal dari sejarah kertas di China. Dari penggunaan awal kertas sebagai media seni, sastra dan literasi yang ditulis dengan tinta. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, telah digunakan uang dalam bentuk kertas. Uang kertas nilai dan jumlahnya dijaminkan dari harta. Harta tersebut dapat berupa logam mulia, seperti koin emas, koin perak, kemudian perhiasan, ternak, makanan, sutra dan sebagainya yang memiliki nilai. Uang kertas muncul menjawab permasalahan uang koin logam mulia seperti 1. Masalah kelangkaan 2. Masalah keamanan 3. Masalah bahan yang berat dibawa. Kemudian sejarah uang kertas di benua Eropa. Uang kertas di benua Eropa mulai berkembang semenjak kedatangan Marco Polo ke China. Sehingga mulai berkembang pabrik kertas pertama di Eropa. Di wilayah Spanyol, negara Eropa pertama yang membuat uang kertas adalah Swedia, pada tahun 1661. Kemudian dilanjutkan oleh negara Inggris, pada tahun 1694. Dan seluruh dunia pada abad ke-18. Number 4. Standar emas. Pada perdagangan internasional, pengertian sistem standar emas sistem gold standard adalah sistem moneter di mana unit ekonomi standar dihitung berdasarkan jumlah emas yang tetap. Definisi lainnya adalah kondisi ekonomi di mana uang kertas dan koin sama dengan jumlah emas yang ditetapkan dan dapat ditukar dengan jumlah tersebut kapan saja. Pengertian standar emas tadi sedikit membingungkan. Namun intinya, standar keuangan menggunakan emas sebagai penjamin hanya saja perkembangan dari awal penggunaannya. Mengalami perubahan cara penerapannya. Menurut perkembangan dari awal munculnya penerapan standar emas, dimulai dari tahun 1705 hingga tahun 1925 kita bagi menjadi dua pengertian. Standar gold klasik, dan standar gold modern. Maka definisinya adalah, untuk klasik yang beredar adalah koin specie atau uang koin emas, ketentuan persediaan uang didasarkan cadangan koin emas. Untuk versi modern, koin sudah tidak beredar lagi, yang beredar adalah uang kertas yang dijamin oleh emas batangan. Juga emas batangan sebagai ketentuan persediaan uang negara. Bagian ketentuan standar. Nah, ketentuan standar emas dapat dilihat seperti nilai 1 pound sterling itu sama dengan 1 pence atau penny. Juga ketetapan ceiling. Dan koin emas gini nilainya setara pound sterling. Untuk satu emas batangan bernilai 400 troy ounce atau 12 kg per batang. Dasar persediaan uang pada standar klasik. Untuk mempermudah contoh ini kita asumsikan bahwa hanya ada dua jenis pecahan uang atau denominasinya. Yaitu, pecahan 20D dan 240D atau 1 pound sterling. Kemudian kita mengambil data pada tahun 1844 cadangan emas Inggris atau kerajaan Inggris bernilai 14 juta pound sterling. Lalu setelah kita hitung didapat 14 juta tadi setara dengan cadangan emas sejumlah 3.500.000 ons emas. Jumlah koin didapat juga sebesar 14 juta koin.
Kemudian apabila separuhnya uang kertas beredar maka 7,5 juta dikonversi ke uang kertas 20 pence maka didapat total 3.301.886,792545 lembar uang kertas pecahan 20D yang dijamin emas gini. Dasar persediaan uang. Gold standar modern. Untuk mempermudah kita ambil cadangan emas pada tahun 1925 sama dengan data 1844. Dikarenakan pada tahun 1925 sudah menggunakan emas batangan maka perhitungannya dikalikan troy ounce standar batangan. Sehingga didapat jumlah emas cadangan negara yang menjamin uang kertas yang beredar adalah sejumlah 7.975,26 batang emas. Total 3.301.886,79245 lembar, total ini dikalikan 2 karena uang kertas semua yang beredar. Uang kertas denominasi 20D, yang dijamin emas batangan. Sekilas standar perak. Di sini kita lihat bagaimana perak menggunakan standar emas. Sehingga dibutuhkan 3,5 koin perak berdenominasi 6D untuk 1 koin emas 20D. Mekanisme perdagangan standar emas. Kita ambil contoh mata uang Amerika USD versus Inggris pound sterling yang masing-masing dijamin dengan emas batangan untuk nilai satuannya namun berbeda jumlah emasnya sehingga nilai tukar dua mata uang tersebut. 1 pound sterling sama dengan 5 dolar Amerika. Kemudian pengaruh transaksi perdagangan terhadap cadangan emas, seperti contoh pembelian sapi negara Inggris oleh Amerika menyebabkan cadangan emas Inggris bertambah. Penyebab muncul standar emas adalah 1. Sir Isaac Newton penguasa Royal Mint saat itu menetapkan nilai perak lebih rendah daripada emas. 2. Perang Eropa pada tahun 1750 sampai dengan 1870. Seperti Perang Napoleon Prancis. 3. Permasalahan defisit perdagangan dengan Cina, menguras koin perak. Eropa dan Amerika, khususnya Inggris. 4. Pada tahun 1819 bank di Inggris mulai mencetak uang kertas untuk keperluan domestik selain uang koin perak dan emas, sebagai bentuk berlakunya konvertibilitas atau pembayaran tunai. Urutan standar emas yang dimulai oleh Inggris kemudian diikuti oleh negara lain. Setelah Jerman 1873, seluruh negara Eropa menjadikan standar moneter internasional.